Ketika jam tangan ini ditempelkan ke tangannya, tiba-tiba tali jam keluar, mengikat otomatis ke tangan pria ini, membuka layar jam. Kemudian mesinnya bergerak berputar dengan sendirinya, layaknya robot transformer. Tiba-tiba temannya datang, menyetor uang 1.200 rupiah, hasil dari penjualan jam dari 3 orang pelanggan. Pada saat pria itu pergi, temannya ini pun memotong sendiri komisi 100 rupiah dan lalu pergi begitu saja. Kemudian kembali melihat jam yang telah terpasang di tangannya, melihat perintah setting ulang pada layar jam, lalu dia pun melihat jam di mejanya. Lalu dia pun memutar jam tersebut. Seluruh komponen pada mesin jam kembali berputar, lalu mencoba menyesuaikan waktu. Seketika dia terpental jatuh ke belakang. Kejadian yang sama terulang ketika pria ini tersetrum beberapa saat sebelumnya, membuatnya menjadi kebingungan. Tiba-tiba temannya ini datang lagi dan melaporkan kejadian yang sama seperti yang sudah pernah ia lakukan. Dia pun sadar kalau waktu sudah kembali mundur. Kemudian keluar memperhatikan ke sekitar, melihat wanita menjemur pakaian, melihat pria memecahkan kelapa, dan melihat seorang pejalan kaki terpleset, lalu kembali mencoba memutar waktu ke beberapa saat sebelumnya. Dan benar saja, ia kembali terpental sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini dia senang dan kembali berdiri dengan bangganya. Melihat tetangganya kembali, dia pun memotong pembicaraan dan menjelaskan semua yang akan dikatakan oleh temannya, dan memerintahkan temannya meletakkan uang dan memberikan komisi 100 rupiah. Lalu temannya pun pergi dalam kebingungan. Lalu dia pun kembali berdiri ke depan toko, melihat semua kejadian yang terulang yang sudah diketahuinya. Tapi kali ini dia memperingatkan pria yang pejalan kaki dan menyelamatkannya dari kepleset kulit pisang. Pria ini pun merasa senang bisa memutar waktu. Akan tetapi dia kembali penasaran bagaimana jika melihat masa depan. Pria ini memutar jam lintas waktu ke masa depan. Seketika semua jam di dunia ikut berputar. Setelah berhasil memajukan waktu, ia terkejut melihat keadaan rumahnya menjadi hujan dan melihat ibunya berjalan pulang kebasahan. Kemudian menghentikan seorang pria untuk menanyakan waktu di jam tangannya. Dan kemudian dia kembali memutar waktu sama seperti sebelumnya. Dia pun lega, waktu bisa diputar mundur kembali. Lalu ibunya bilang untuk jangan lupa memasak nasi karena ibunya akan segera pergi ke pasar membeli sayuran. Dia pun segera memberikan payung. Tapi ibunya bilang hari ini cerah, untuk apa membawa payung? Tapi pria ini memaksa karena dia sudah tahu kalau hujan akan segera turun. Di sebuah halte bis, gadis ini ditabrak seseorang yang membuat kaca jam tangannya pecah. Dia kesal karena itu jam pemberian dari kakeknya. Lalu melihat toko sebuah reparasi jam, namun tokonya masih tutup. Dia pun bertanya sama tukang pangkas rambut. Dia bilang ditunggu saja, dan dia berteriak memanggil tetangganya. Dan gadis ini menunggu di depan toko jam tersebut. Ketika pintu ruko dibuka, tak sengaja tas si gadis menyangkut di pintu toko dan ikut terangkat ke atas. Pria ini kaget dan mencoba membantunya turun. Seketika pandangan mata mereka bertemu. Pria ini pun terpesona melihat gadis cantik di hadapannya. Apakah ini yang dinamakan cinta pandangan pertama? Kemudian si gadis ini meminta pria itu membetulkan jam tangannya yang rusak. Pria ini mengatakan kalau dia telah datang ke tempat yang tepat. Tapi pria ini malah memutar jam waktu. Dia pun segera mandi, berpakaian rapi, dan tak lupa menyemprotkan minyak wangi sampai banyak. Rupanya dia memundurkan waktu untuk lebih siap menyambut kedatangan gadis cantik ini. Karena tak sengaja menjatuhkan pot bunga, gadis ini mundur. Malah tukang pangkas ini yang membantu membersihkan pot bunga yang pecah. Dan pria ini pun sudah bersiap. Ketika pintu toko dibuka, tentu saja tukang pangkas ini yang terangkat ke atas. Lalu dia pun dengan percaya diri memeluk menyelamatkan. Bau mulut yang tak sedap membuat pria ini tersadar kalau itu bukanlah gadis cantik incarannya. Pria ini menekan tombol waktu pada jam tangannya. Dalam seketika air hujan yang jatuh berhenti bergerak. Dia pun kagum dengan keindahan bulir-bulir air yang mengambang di hadapannya. Bahkan burung-burung pun ikut berhenti bergerak. Kemudian mencoba bermain dengan bulir-bulir air hujan tersebut. Dia memecahkannya satu persatu. Sementara pada sebuah laboratorium, bapak tua ini berusaha keras untuk membuat ulang jam waktu agar dia bisa kembali ke masa lalu. Ketika listrik mulai menyambar ke jam buatannya, ternyata percobaannya kembali mengalami kegagalan. Kegagalan-kegagalan yang telah berulang, yang sudah ratusan kali, membuatnya menjadi semakin murka. Kembali ke toko jam, gadis cantik ini kembali datang untuk mengambil jam yang telah selesai direparasi. Pria ini pun mencari akal agar dia bisa tetap bersama gadis cantik ini. Lalu kemudian menekan tombol berhenti
berhenti pada jam waktunya. Seketika waktu terhenti dan dia mengambil sebuah obeng dan membuat ban motor gadis itu menjadi pecah. Kemudian kembali lagi ke hadapannya. Setelah menyerahkan jam yang sudah diperbaiki, gadis ini pun segera pergi. Namun melihat ban motornya kempes, lalu pria ini dengan sigap menawarkan diri untuk mengantarkannya pergi. Gadis ini pun setuju, tapi sebelumnya dia mau menumpang untuk berganti pakaian. Terlebih dahulu, melihat tinta di mejanya, pria ini pun kembali menghentikan waktu untuk segera menumpahkan tinta ke pakaian gadis ini, lalu naik ke lantai atas dan mengenalkan si gadis kepada ibunya. Ketika hendak berganti pakaian, benar saja bajunya sudah kotor oleh tinta. Akhirnya gadis ini turun ke bawah menggunakan sarih indah, pinjaman ibu dari pria ini. Lalu pria ini mengantarkan si gadis pada tujuannya. Tapi di persimpangan lampu merah, dia pun memandangi gadis ini dan berusaha mencuri-curi pandangan wajah gadis ini untuk melihat wajah cantiknya. Dan pria ini pun kembali menghentikan waktu. Kemudian mengambil maskara dari matanya dan membuat sebuah titik di keningnya. Melihat pedagang bunga, dia pun kembali menghentikan waktu dan memasangkan bunga di rambut gadis cantik ini. Bagaimana kelanjutannya? Cek video selanjutnya.